Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas desain poster rancangan pabrik kami. Kami yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Rizky Wasiah, NIM 1704050005. Perkenalkan, nama saya Yusani Musim Badani, NIM 1704050020. saya Nur Azizah Siregar, NIM 1704050039. Bagian pertama dari deskripsi proses adalah treatment bagas debu. Pertama, bagas debu yang ada di ruang penyimpanan SP101 dibawa dengan bed conveyor menuju rotary washer. Rotary washer ini bagas debu dicuci dengan air proses dari alur 2 dengan suhu ruangan 30 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dicuci, bagas debu setelah dicuci dibawa menggunakan bed conveyor menuju dryer. Di dryer ini bertujuan untuk mengeringkan bahan baku pada suhu 100 derajat Celcius dengan menggunakan pemanas steam dari laju alin 5. Kemudian setelah dikeringkan, bahan baku dibawa lagi dengan bed conveyor menuju crusher. Di crusher ini bertujuan untuk memperkecil ukuran hingga 0,5 cm yang membuatnya menjadi seperti chip-chip. Bahan ini kemudian dibawa dengan flow conveyor menuju vibrating screen pada S101 ini. Pada screen ini terjadi pengayakan, di mana chip yang lebih besar dari 0,5 cm akan dialirkan kembali ke crusher untuk dikecilkan lagi ukurannya menjadi 0,5 cm. Dan setelah chip lulus dari pengayakan ini akan dibawa menggunakan flow conveyor menuju gudang penyimpanan. Yang selanjutnya, proses delignifikasi. Bagas tebu yang disimpan di gudang penyimpanan akan dibawa menuju ke digester menggunakan bulk elevator. Selama proses pengisian chip ke dalam digester, steam juga dialirkan secara bersamaan untuk melunakkan chip dan menaikkan temperatur hingga 50 derajat Celcius. Larutan NaOH dialirkan menggunakan pompa menuju digester untuk melarutkan lignin bagas tebu. Perbandingan bagas tebu dan NaOH yaitu 1:4. Proses ini berlangsung selama 2 jam pada suhu 100 derajat Celcius dengan mengalirkan steam pada jaket. Reaksi yang terjadi di digester ini yaitu lignin ditambah NaOH menghasilkan Na-lignat tambah H2O. Pada unit ini, lignin yang tereduksi 90%. Pulp yang dihasilkan dari delignifikasi ini dialirkan menggunakan pompa ke tangki penampungan sementara, lalu dialirkan ke unit pencucian rotary washer dengan menggunakan pompa, kemudian dicuci dengan air proses pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 jam. Perbandingan antara air proses dengan bahan atau pulp yaitu 2,5:1. Efisiensi pencucian ini yaitu 98%.
Keluaran dari arteri wasa diantarkan dengan elevator valve ke dalam tangki blessing untuk menghilangkan lignin yang tersisa dari proses delignifikasi. Pada tangki blessing dimasukkan pulp serta larutan H2O2 2% sebanyak 5% dari berat pulp pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Media pemanas yang digunakan adalah jaket. Blessed pulp dialirkan menggunakan pompa ke arteri washer agar pulp bersih dari sisa bahan kimia pemutih atau H2O2 tadi. Pulp dialirkan dengan belt conveyor menuju ke filter press untuk memisahkan fasa padat dan fasa cair dengan suhu 30 derajat Celcius. Tekanan 1 atmosfer selama 30 menit. Kemudian pulp dibawa menggunakan screw conveyor menuju unit pengeringan. Pulp dikeringkan dengan dryer. Kemudian pulp dibawa menggunakan screw conveyor menuju unit pengeringan. Pulp dikeringkan dengan dryer pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Media pemanas yang digunakan adalah saturated steam. Kandungan air yang keluar dari arteri dryer sebanyak 10%, yang merupakan syarat kandungan air pada pulp untuk memasuki proses asetilasi. Saya akan melanjutkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu proses asetilasi dengan metode Emil Hauser. Pembuatan selulosa asetat secara komersial dilakukan proses pelarutan atau solution process yang terdiri atas tahap aktivasi, asetilasi, dan presipitasi. Selulosa dibawa dengan menggunakan bak elevator dengan kode E201 ke tangki aktivasi T204 yang terbuat dari stainless steel dan dilengkapi dengan pengaduk. Asam fosfat 85% dipompakan dari tangki T201 ke tangki aktivasi T204 dengan perbandingan asam fosfat dan selulosa adalah 0,5:1 atau W/P yang bertujuan untuk membuka permukaan dari selulosa. Kondisi operasi tangki aktivasi T204 adalah 40 derajat Celcius dengan pengadukan selama 15 menit. Untuk mencapai suhu tersebut digunakan media pemanas berupa steam yang dialirkan melalui jaket. Selulosa yang telah diaktifasi dimasukkan ke dalam reaktor asetilasi dengan kode R201 melalui pompa P204. Asam asetat glasial dari tangki T202 dialirkan dari pompa P202 ke reaktor asetilasi R201. Tangki ini dilengkapi dengan pengaduk dan jaket pendingin karena reaksi ini bersifat eksotermis. Perbandingan antara asam asetat glasial dan selulosa adalah 1:1 atau V/W. Dengan proses ini berlangsung selama 15 menit. Setelah proses asetilasi, selulosa dipompakan menuju tangki presipitasi dengan kode T205 dengan menggunakan pompa P205. Ke dalam tangki presipitasi ini juga dipompakan dietil eter dari tangki penyimpanan T203 menggunakan pompa P203. Dietil eter berfungsi untuk menghentikan proses asetilasi dan melepaskan asam fosfat dari campuran yang dilakukan selama 10 menit. Setelah itu,
selulosa asetat yang terbentuk akan mengendap dan dialirkan menuju rotary washer dengan kode RW201. Media pencucian yang digunakan adalah air proses yang masuk ke unit rotary washer dengan kode RW201 pada 30 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian selulosa asetat dibawa dengan menggunakan bed conveyor dengan kode BC201 menuju filter press dengan kode FP201 untuk memisahkan pasa padat dan pasa cair dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 30 menit. Setelah itu, selulosa asetat dialirkan ke dryer dengan kode RD201 yang berfungsi untuk menghilangkan kadar air pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Pemanasan ini menggunakan media panas berupa saturated steam pada suhu 120 derajat Celcius. Selanjutnya, produk akhir dialirkan menuju ke gudang penyimpanan yaitu G201 menggunakan screw conveyor dengan kode SC202. Sekianlah deskripsi proses pembuatannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.